Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semuanya. Universitas Pajajaran, salam 14. Dan perkenalkan nama saya Yuliandi Rizkyanza, dosen Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Oke, hari ini saya merasa eh, sangat tersanjung sudah diundang di dalam podcast ini dan saya mencoba untuk memaparkan eh, beberapa riset-riset saya yang terutama berkenaan tentang peternakan dan bagaimana kita bisa apa sih namanya me- meningkatkan produksi ternak sambil kita untuk memikirkan konteks kelestarian ekosistem akibat industri peternakan. Oke. Jadi judul presentasi presentasi saya untuk hari ini yaitu Role of Plant Secondary Metabolites atau peran secondary metabolites dari tanaman terhadap performa ruminansia dan metabolismenya serta kualitas produk. Nah, kalau dari perkenalan dulu ya mungkin ya, nama saya Yulian Rizkyanza seperti yang Anda ketahui dan sudah berkeluarga. Saat ini saya merupakan dosen peternakan dan juga sebagai salah satu peneliti tamu di ITB dan saat ini saya fokus riset di bidang ruminansia. Dan beberapa pendidikan saya sebelumnya ada di IPB S1 dan S2, S3-nya di Polandia, dan untuk sekolah tambahannya atau yang informalnya, itu saya mengambil beberapa tempat seperti di Jerman, di Belgia, dan Spanyol, bahkan di Polandia sendiri. Saya juga beberapa kali mendapatkan penghargaan, alhamdulillah, yaitu beasiswa dari pemerintah Polandia 2016 sampai 2020 dan sebagai salah satu penerima hibah Young Scientist dan Perludium 16 dari pemerintah Polandia yang besarannya cukup lumayan secara funding risetnya. Kemudian saya juga menerima penghargaan sebagai salah satu eh, Young Scientist Winner Poster Presenter saat konferensi di Bogor. Juga alhamdulillah salah satu artikel saya dapat top cited artikel dari Wiley Journal. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke materi ya. Materi kita tadi tentang dampak ekologis atau dampak environmental impact dari industri peternakan misalnya. Jadi isu global saat ini itu lebih menekankan kepada eh, global warming. Nah, salah satu yang menyebabkan global warming itu adalah emisi gas yang kita ketahui sebagai gas rumah kaca. Emisi gas tertentu seperti ya sulfur, nitrogen, oksida, atau amonia, atau yang lebih ini lagi salah satunya CH4 atau metan, metana. Nah, ini merupakan isu global dari tahun ke tahun, mungkin udah beberapa dekade. Tapi masih belum kita temukan solusi yang tepat dan dari UN sendiri pun juga masih menekankan untuk menjaga kelestarian untuk gimana caranya menurunkan global warming. Dan salah satu eh, yang menyebabkan adanya global warming itu dari industrial agriculture ya, dalam apa aktivitas agriculture pertanian. Dan mungkin dari beberapa aspek di sudut pandang pertanian itu ya tentunya peternakan salah satu penyumbang terbesarnya. Ya, selain dari pertanian dan kehutanan ya tentunya peternakan. Dan metan yang diproduksi dari seluruh aktivitas ekonomi agriculture itu dan kehutanan itu sekitar 24%. Dan selain karbon dioksida dari emisi gas rumah kaca itu yaitu adalah metan. Dan metan itu menyumbang sekitar 16%
bahkan bisa nyampe sekarang itu bisa di 20% karena intensitas industri peternakan dan pertanian. Nah, kurang lebih dari sudut pandang pertanian dan lingkungan, produksi metan itu terjadi akibat aktivitas anaerob yang ada di lingkungan biotik kita. Ya, kalau dari pertanian ya seperti Anda lihat pada gambar, terjadi metanogenesis. Jadi adanya fermentasi anaerob di dalam lingkungan biotik kita yang melibatkan mikroba, terutama metanogens. Nah, di metanogens itu dikenal sebagai mikroba penghasil metan. Dan juga dari sintesis eh, karbon dan hidroksida, bahkan alkohol dari siklus alam. Itu yang menyebabkan terjadinya produksi metan. Nah, berdasarkan uh, riset dalam beberapa dekade terakhir, diketahui bahwa produksi metan itu dalam ya mungkin 200 tahun terakhir ini atau 300 tahun terakhir ini itu produksi metan meningkat signifikan secara eksponensial, terutama dari produksi padi sawah dan tanah gambut. Jadi tanah gambut juga merupakan salah satu produsen metan. Dan yang saya tekankan di sini karena saya sendiri bidangnya di peternakan, yaitu ya dari peternakan itu sendiri, yaitu ruminans. Jadi ruminansia itu seperti sapi, kerbau, hewan-hewan hutan lain seperti rusa, bahkan domba dan kambing itu adalah produsen metan terbesar dari sektor peternakan. Sehingga ya kita harus ibaratnya concern, kita harus sangat memperhatikan bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan atau polusi dan efek dari global warming yang berasal dari peternakan, terutama dari ruminansia yang diketahui sebagai produsen metan terbesar dari seluruh hewan-hewan ternak. Oke, misalnya seperti ini. Kan sekarang kita sudah ketahui bahwa negara sudah mulai berorientasi bagaimana kita fokus untuk carbon trading. Ya. Carbon trading itu dalam arti setiap aktivitas yang memproduksi karbon itu di taxes atau diberikan pajak. Nah, kita ambil sampel ini di sapi perah. Ada misalnya 500 populasi sapi perah dan 3.000 domba. Nah, produksi metannya itu sekitar 63 ribu ton atau 63 juta kilogram ya produksi metannya, walaupun secara karbon dioksida lebih tinggi. Tapi kan karbon dioksida itu bisa diserap lagi ke alam lebih banyak daripada metan itu sendiri. Nah, metan ini pastinya akan jadi penyebab tertinggi untuk global warming. Salah satu penyebab tertinggi untuk global warming. Nah, kalau seandainya kita terapkan taxes per liternya itu untuk setiap pemeliharaan 500 ekor sapi, itu sekian dolar gitu. Seperti 0,05 dolar atau sekitar bisa jadi 5.000 rupiah. Atau berapa ya? 0,01, 0,05. Ya, setengah dolar ya. Setengah 5.500 rupiah misalnya. Jadi setiap kita memelihara 1.400, ya 1.400, 700 rupiah, 700 rupiah. Jadi setiap kita memelihara 500 ekor sapi perah, itu ya kita bisa kenakan taxes kepada si peternak, karena ini termasuk golongan peternak besar, ya kita bisa kenakan taxes sekitar 300 dolar. Gitu. Ya, jikalau kita lihat populasi sapi perah yang ada di seluruh Indonesia, itu ya negara juga bisa dapat untung dari aktivitas pemeliharaan ternak sapi perah yang sifatnya taxes karbon. Di sisi yang lain, peternak juga akan berupaya bagaimana menurunkan emisi metannya. Ya, itu yang kita sedang upayakan. Jadi bagaimana kita menurunkan
berupaya untuk menurunkan produksi metan yang berasal dari ruminansia, terutama seperti sapi perah karena salah satu kontributor terbesar. Nah, kalau kita komparasi dengan domba, domba itu sekitar 3.000 ekor, baru setara dengan 500 ekor. 500 ekor sapi perah. Jadi ya setiap kita memelihara 5 ekor sapi perah, kita kena takses 50.000 per tahun untuk 5 ekor sapi perah. Dan kalau misalnya untuk domba ya sekitar 30 ekor baru kita kena takses gitu. Kurang lebih begitu. Nah, ini kalau kita lihat komparasi dari setiap hewan ruminansia. Jadi ya seperti yang Anda lihat di samping, itu dairy cattle itu salah satu penyumbang metan ternak atau seluruh hewan ternak ya, seluruh hewan ternak. Nah, rusa kita belum dapat datanya ya, banyak yang belum berorientasi ke sana. Siapa tahu nanti bisa jadi riset lanjutan kita. Tapi yang jelas aktivitas penyumbang emisi terbesar saat ini yaitu salah satu, dan rusa juga ada ya di sini ya, sekitar 553. Tapi ya itu adalah hewan liar yang mungkin kalau secara aktivitasnya bisa langsung diserap oleh alam gitu. Nah, di industri nih karena mono usaha gitu ya, seragam dalam satu area atau 1 hektar gitu lokasi, jadi produksinya akan memberikan dampak pada daerah-daerah tertentu, terutama kalau satu region itu, satu provinsi atau satu region, itu semuanya peternakan yang sama, itu akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap climate dan environment di sekitar. Oke, ini salah satu ilustrasi bagaimana kita memperhitungkan dampak waste atau produksi dampak lingkungan dari aktivitas pemeliharaan. Misalnya ternak sapi perah memakan 18 kg dalam bahan kering rumput, atau sekitar kalau misalnya di kiloin ya sekitar berapa ya, kalau rumput itu sekitar 100 kg lah gitu. Dan sekitarnya itu sekitar bisa 490 gram atau kilo, itu kita bisa mendapatkan produksi susu sekitar kilogram dan sekian protein untuk produksi harian kita untuk livestock gitu. Dalam arti untuk yang jadi market, kita memproduksi susu untuk kita konsumsi. Di sisi lain terjadi efisiensi pemanfaatan yang kemudian jadi ini feces atau jadi, mohon maaf, limbah gitu ya atas kita maupun urin. Dan ini nih terjadi ada inefisiensi pemanfaatan protein, sedangkan saat kita memberikan protein kepada ternak itu cukup mahal gitu ya. So itu juga berkurang. Yang lain, saat memakan banyak biomasa, sapi perah itu sendiri memproduksi 500 liter per hari, bisa 500 liter per hari metan gitu. Sangat mungkin sebesar itu. Sehingga ya perlu kita consider bagaimana gas ketika kita memelihara banyak sapi perah. Itu kita harus mengconsider bagaimana dampaknya terhadap polusi di sekitar lingkungan kita. Oke, ini ilustrasi bagaimana metabolisme pembentukan nutrien di dalam ruminansia. Jadi saat ruminan memakan rumput, itu akan diubah menjadi asetat dan produk sampingan yang adalah metan. Dan siapa yang berperan itu adalah arkia. Sementara kalau ternak kita kasih konsentrat yang banyak bisa dibilang pati dan gula, diberi pakan dengan banyak pati dan gula, atau misalnya yang mudah dicerna, gitu. Selain rumput yang banyak serat, itu akan diubah menjadi propionar sehingga jumlah produksi metannya juga akan turun. Nah, kalau yang seperti Bapak Ibu lihat di sini, kalau seandainya kita bisa simpulkan, rumput sama dengan serat sama dengan metan.
Kemudian kalau sereal sama dengan energi, propioner sama dengan energi dan deposisi yang rendah dengan metan. Kurang lebih seperti itu. Bukan tidak mungkin untuk memproduksi metan, tapi lebih rendah gitu. Dan arkinya juga tidak banyak berperan untuk bisa menangkap H2 dari sereal. Oke, tapi apakah ketika kita memberikan banyak makan sereal itu bagus? Nah, ini akan jadi nanti dalam ternak nanti saya lebih jelaskan. Oke. Kita kemudian mengarah ke yang ilustrasi lagi, terjadi secara metabolik. Jadi kita baru secara angka-angkanya bagaimana produksi metan itu. Saat ternak itu makan, terjadi fermentasi mikroba di dalam perut yang kita bilang ada rumen namanya. Jadi terjadi proses enzimatik. Sebagian nutrien itu akan diteruskan ke dalam perut lambung yang akan diteruskan ke usus yang secara enzimatik proses dan hidrolitik proses bahasanya. Dan itu yang akan jadi produksi susu serta ibaratnya deposisi nutrien di daging. Gitu. Makanya kalau sapi makin gede, makin dagingnya ya itu dari makanannya. Dan kualitas produk itu ya kita tentukan kalau misalnya daging dan susu itu salah satunya selain protein itu dari namanya asam lemaknya. Nah mungkin Bapak Ibu pernah dengar asam lemak, jenuh dan tidak jenuh ya. Nah jadi asam lemak jenuh itu dikategorikan dari banyak researcher itu asam lemak jahat, ya. Terutama untuk yang asam lemak rantai panjang. Nah, kalau asam lemak rantai menengah itu enggak, justru sebagai di sebagian banyak itu seperti lauric acid C12. Jadi asam lemak rantai panjang itu seperti C14 sampai ke atas gitu. Sampai C22, mungkin Ibu pernah dengar DHA, kemudian apa namanya? Omega 3, yaitu asam lemak rantai panjang. Ada yang namanya jenuh dan tidak jenuh, saturated dan unsaturated. Nah, yang kita ekspektasikan adalah supaya layak dikonsumsi oleh para konsumen gitu di segala sektor, yaitu daging dan susu yang kaya dengan asam lemak tidak jenuh, karena itu bisa lebih sehat bagi kita. Sementara kalau dia banyak asam lemak jenuh itu akan jadi penyakit buat kita. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, namun dari aktivitas peternakan ini tadi setelah sapi memakan terjadi proses enzimatik, ada beberapa elemen pakan yang hilang gitu sekitar 4-16%. Itu yang akan menjadi metan. Nah, di metan ini yang terjadi energi loss-nya itu. Jadi kita tidak memanfaatkan nutrien dari pakan ternak itu. Maksudnya ternak tidak memanfaatkan nutrien pakan itu dengan optimal. Dan sebagian besar menjadi metan. Jadi saat kita menurunkan metan, ekspektasi kita adalah meningkatkan resapan nutrien oleh ternak, sehingga nutrien yang terdeposisi dampaknya itu lebih banyak ke kualitas produk ternak, gitu, seperti daging dan susu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Nah, ini kurang lebih ilustrasi bagaimana peran mikroorganisme di dalam, saya bilang tadi, perutnya ruminansia, yaitu rumen. Ya, metanogens itu berperan mengubah nutrien dari pakan itu menjadi metan dengan menangkap karbon dioksida dan hidrogen. Sementara beberapa golongan mikroba yang lain seperti bakteri Bacteria vibrio, golongan Bacteria vibrio itu mengubah asam lemak tidak jenuh dari pakan, yang kalau seandainya pakan itu kaya dengan asam lemak tidak jenuh, tapi asam lemak tidak jenuhnya itu kemudian disintesis, diubah menjadi lemak yang tidak jenuh. Lemak, maksud saya lemak yang lebih jenuh. Jadi misalnya DHA itu misalnya 22 C3 gitu atau omega 3 itu diubah jadi trans misalnya. Nah, tapi ya tidak ada trans dalam 22 C3, tapi kita adanya namanya linoleic acid. Linoleic acid itu diubah menjadi lemak trans. Nah, namanya CLA. Nah, kemudian
bukan CLA ya, vaccinic acid. Rumenic acid. Sedangkan kalau misalnya linolenic acid, C18.3 itu diubah menjadi CLA, conjugated linolenic acid atau vaccinic acid. Kurang lebih seperti itu. Jadi lemak trans ini itu kita bisa kategorikan untuk yang unsaturated fatty acid, lemak trans ini itu sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia untuk dalam produk pangan kita. Nah, itu bagaimana kita menurunkan dampak itu pada ternak? Nah, itu yang salah satu menjadi topik riset saya. Sehingga produk ternak, produk asal ternak yang kita konsumsi seperti daging dan susu, bahkan keju mungkin, itu lebih sehat dikonsumsi oleh kita ketimbang yang tidak diberikan treatment tertentu gitu untuk dihambat produksi H2-nya gitu. Apa maksud saya? Sintesis hidrogennya di dalam perut ruminansia. Nah, apa dampaknya? Ini akan memberikan ketika kita memberikan treatment bagaimana menurunkan metan, menurunkan sintesis H2 tadi di dalam rumen tadi, itu akan memberikan dampak positif produktivitas ternak serta kualitas dan kuantitas produk seperti yang saya sampaikan, dan terjadi efek positif yaitu produksi metannya termitigasi atau turun gitu. Sehingga ya salah satu treatment yang saya ambil dari kegiatan ini, kegiatan riset yang sering saya lakukan adalah menggunakan namanya plant secondary metabolites. Oke. Kenapa harus plant secondary metabolites? Ya pastinya ini dari natural, dari alam, sehingga mudah didapatkan gitu. Kemudian tidak ada residu-residu yang membahayakan, alias ya kalau kita menggunakan antibiotik itu akan berdampak pada ternaknya. Dan ketika kita mau konsumsi ada residunya gitu, antibiotik sintesis itu. Sehingga ya banyak sekarang itu penggunaan antibiotik itu dilarang pada ternak. Kemudian dampak benefitnya lagi yaitu banyak tumbuhan-tumbuhan yang mengandung secondary metabolites atau metabolisme sekunder tumbuhan itu ada di tropis, di daerah tropis. Jadi kita sangat kaya akan tumbuhan-tumbuhan yang ibaratnya menyehatkan gitu, tumbuhan-tumbuhan yang punya kandungan-kandungan tertentu yang sangat bermanfaat bagi kita maupun ternak sendiri atau hewan. Kemudian plant secondary metabolite ini atau secondary metabolisme sekunder tumbuhan itu punya yang namanya antimikrobial efikasi atau dalam arti manfaat antimikroba serta punya beberapa multifungsi. Nah, apa saja yang menjadi kategorikal dari tumbuhan-tumbuhan tersebut, yaitu seperti asam fenolat atau phenolic acid, flavonoid, dan triterpenoid. Nah, kalau kita kategorikan secara lebih kecil gitu, itu ada asam fenolat, kemudian ada triterpenoid, ada lagi namanya stilben. Nah, itu di luar dari pembahasan kita, tapi yang jelas itu ada triterpenoid, ada namanya flavonoid. Kalau seandainya kita pisahkan dari konteks yang lebih besar, itu ada namanya tanin dan saponin secara gugusan molekulnya. Nah, tanin pun itu ada namanya condensed tanin, ada hydrolyzed tanin. Jadi ya ini yang tandan yang terkondensasi dan terhidrolisis. Itu juga berbeda. Dan ada saponin juga. Oke, kita kemudian dari konteks riset, ya tadi kita sudah dapat idenya, kita kemudian sudah mencoba untuk mempercayai bahwa ini sudah benar, dan saya akan melakukan yang namanya riset, dan kemudian ada yang namanya penemuan, baru inovasi. Dan ini step riset yang biasa menjadi kiblat kita untuk sebagai seorang peneliti. Oke, dan setelah saya contoh roadmap-nya sudah pernah saya buat, bagaimana kita
melakukan riset ini secara step by step dalam jangka waktu yang cukup panjang. Riset saya ini. Oke. Nah, tadi secara pemanfaatan secondary metabolite itu ya salah satu riset dari kolega saya yaitu Profesor Jaya Negara menemukan bahwa dengan pemberian pakan yang mengandung total fenol yang cukup tinggi itu akan berafiliasi positif terhadap penurunan emisi enterik metan gitu. Metan enterik dalam arti produksi metan dari perut sapi, dari perutnya saja itu berkorelasi positif dan dapat menurunkannya bisa sampai 50% bahkan 50% lebih. Jadi ya sangat bermanfaat untuk menurunkan metan. Dan ini juga hasil dari beliau, dari penelitian yang berbeda juga menemukan bahwa golongan tumbuhan tertentu itu dapat menurunkan metan juga. Jadi dengan beberapa tumbuhan seperti Dipina, Salix alba, nah itu dengan perlakuan jerami dan rasionya tertentu itu dapat menurunkan metan. Namun yang tertinggi itu ya kita dengan memberikan tumbuhan yang kandungan polifenolnya lebih tinggi. Nah, ini beberapa tumbuhan yang ada di Indonesia. Carica pepaya itu ya daun pepaya ya maksudnya. Ada Clidemia hirta, Zwitenia mahogani harusnya. Mohon maaf. Kemudian ada Eugenia aquea. Itu total fenolnya tinggi. Tapi di satu sisi carica pepaya itu punya protein yang lebih tinggi dari tumbuhan yang lain. Tapi total fenol yang tertinggi itu ada di 3 tanaman yang ada di bawah dari tabel itu. Oke. Dan kondens taninnya justru lebih tinggi pada yang punya total fenolek tinggi. Nah, ini beberapa tumbuhan yang ada di Indonesia itu mempunyai total fenolek yang tinggi dan bisa diekspresikan dari hydrolyzed tanin dan kondens taninnya maupun total tanin non-fenolnya. Nah, total tanin non-fenol ini ya mungkin kita bisa lihat pada Eugenia aquea. Jadi dari beberapa tumbuhan tersebut kita lihat bahwa semakin tinggi total fenolnya, maka penurunan metannya sangat lebih signifikan. Oke, ini riset dari teman saya juga Pak Profesor Jaya Negara tahun 2013. Kalau riset saya nanti. Dan ini juga berafiliasi seperti saya tadi, itu adalah mikrobanya. Jadi metanogennya juga turun dan protozoa yang berperan aktif terutama untuk degradasi nutrien yang bersifat karbohidrat yang mudah dicerna juga turun. Sehingga berafiliasi positif gitu, terhadap penurunan metan. Dan di sini beberapa elemennya adalah mimosa, quabraco, dan sumah, bahkan chestnut. Ya dari ekspresi semuanya bahwa dengan kalau di sini tanin ya polifenolnya dengan komposisi tanin cenderung adanya peningkatan gitu, linearitas peningkatan penurunan metan dengan penambahan tanin. Oke. Dan secara meta-analisis pun baik riset yang dilakukan di lab yaitu in vitro dan riset yang dilakukan di lapang menunjukkan bahwa efek positif metan dari penambahan pakan yang mengandung tanin dari tumbuhan-tumbuhan yang mengandung tanin ya cukup sangat signifikan ya bahkan bisa mencapai ya seperti yang saya sampaikan ya 50% penurunannya. Dan ini ketika kita komparasi antara hasil riset yang ada dilakukan di laboratorium atau secara in vitro dengan di in vivo dan ini menunjukkan tren yang sama pada titik dosis optimal yaitu 100
gram per kilogram bahan kering. Dalam arti ya dosis optimum itu tuh juga perlu diperhitungkan untuk ternak itu sendiri. Seberapa efektif dia akan menurunkan metan berdasarkan hasil kesimpulan kita ya sekitar di 100 efektifnya. Setelah itu kurang efektif. Maksud saya setelah 100 optimum efektifnya ya, optimumnya. Tapi ya mungkin lebih sedikit bisa jadi lebih baik daripada 100 gram per kilogram bahan kering. Dan juga dari hasil riset in vivo menunjukkan pada ternak potong, terutama sapi potong, ya ada korelasi positif. Terjadi peningkatan bobot badan per harinya sebanyak 25 gram. Mohon maaf, bukan 25 gram, sekitar ya 350 gram lebih baik ADG-nya ketimbang hewan yang tidak diberikan treatment pakan yang mengandung tanin. Jadi dalam hasil riset ini, hipotesis kita sudah terbukti bahwa pemberian pemberian secondary metabolites dari tumbuhan terhadap hewan ternak ruminansia itu memberikan dampak positif terhadap performa dan produksi ternak. Begitu pula dengan kualitas susu. Ini kualitas susu ya. Terjadi apa ya, bukan terjadi, dalam arti gini, total taninnya berkorelasi negatif dengan kehilangan asam lemak tidak jenuh. Artinya adanya penghambatan terhadap mikroba untuk mensintesis asam lemak tidak jenuh menjadi asam lemak jenuh di dalam rumen dengan pemberian tanin. Sehingga deposisi asam lemak tidak jenuh itu lebih optimal ke dalam sel-sel target ternak seperti daging dan susu. Ya, seperti yang hasil di sini diperlihatkan di dalam rumen adanya penurunan jumlah amonia akibat penambahan tanin dan penurunan asam lemak butirat. Kemudian untuk riset dan inovasi yang pernah saya lakukan. Kalau dari yang pernah saya lakukan adalah penambahan saponin. Nah, efek penambahan saponin terhadap penurunan metan itu lebih tinggi. Hanya saja ternyata bisa berdampak negatif terhadap pencernaan kita di dalam rumah. Jadi sehingga banyak nutrien juga yang bisa terbuang gitu. Ini berdasarkan hasil meta analisis di secara in vitro. Jadi pemberian saponin yang dosisnya tinggi itu bisa berdampak negatif terhadap pencernaan. Jadi semakin perlu kita pikirkan kembali dosisnya. Walaupun efektif dalam menurunkan metan dengan pemberian saponin. Kemudian seperti saya sampaikan bahwa tanaman-tanaman Indonesia itu punya keampuhan tertentu. Dan saya melihat dari sudut pandang yang lain sebelumnya. Bukan dari metabolit sekunder tumbuhan, tapi dari kandungan lemak jenuh yang saya seperti sampaikan, lemak jenuh menengah, yaitu asam laurat atau C12 dan C14. Seperti yang ada di dalam air kelapa atau minyak kelapa. Nah, ini karena kandungan antibakterialnya ini berdampak positif terhadap penurunan metan terhadap hewan ternak ruminansia. Dan tentunya punya perbedaan dari penelitian secara in vitro dan penelitian secara in vivo. Dan ini hasil secara meta-analisis dari riset-riset yang sudah ada menunjukkan kekokohan data yang telah kita kumpulkan bahwa efektif penurunan metan terhadap ternak dengan penambahan medium chain fatty acids atau asam lemak tidak jenuh menengah, yaitu C12 dan C14 itu di sekitar 30 atau sampai 50 ya. Ya, sekitar ya antara 30 sampai 50. Tapi ya mungkin dosis amannya itu di sekitar 40 atau 30. Dan ini hasil riset saya yang masih berlanjut
secara meta-analisis menunjukkan bahwa penurunan metan itu linear dengan penambahan flavonoid. Dalam arti linearnya menurun gitu. Produksi metan yang terhadap ternak itu turun. Produksi metan itu turun terhadap ternak ketika kita tambahkan di dalam pakan itu komponen pakan yang mengandung flavonoid yang tinggi. Jadi, tapi berdasarkan hasil riset saya juga menunjukkan bahwa jenis-jenis flavonoid itu berbeda, sehingga ya perlu kita klasifikasikan lagi dampak efektifnya. Nah, untuk phenolic acid sendiri juga masih dalam tahap riset saya juga. Ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan penambahan phenolic acid terhadap produksi metan terhadap ternak. Nah, untuk riset yang sudah pernah saya lakukan dan banyak dipublikasi yaitu tentang penambahan tumbuhan bangun atau bisa dibilang terbangun ya. Saya kurang tahu nama lokalnya apa, tapi seperti yang pernah saya dengar itu namanya bangun-bangun atau torbangun. Nah, daun torbangun itu punya kandungan metabolit sekunder tumbuhan yang cukup tinggi, terutama untuk asam fenolat dan diterpenes atau saponin bahkan flavonoid. Dan berdasarkan hasil riset secara in vitro atau laboratorium menunjukkan hasil yang signifikan terhadap penurunan metan yaitu sekitar 30%. Begitu, namun tidak berdampak negatif terhadap kecernaan nutrien oleh ternak itu sendiri. Jadi banyak nutrien yang bisa di-keep oleh ternak sehingga berdampak positif terhadap deposisi nutrien di dalam tubuh ternak atau produk ternak seperti susu dan daging. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa kita harus fokus di rumen atau perut sapi yang namanya rumen. Di rumen ini adalah biodegradator fermentor terbesar yang hidup. Dalam arti ya fermentator yang hidup itu. Fermentator tank. Salah satu wadah fermentor yang besar yang hidup. Dalam arti banyak bakteri pastinya di dalamnya. Dan menunjukkan bahwa dengan pemberian tanaman yang tinggi akan polifenol, terutama phenolic acid, itu meningkatkan total bakteri. Tentunya bakteri-bakteri tertentu yang tidak berafiliasi dengan metan. Karena yang berafiliasi dengan metan sendiri bisa jadi menurun. Atau dia terhambat untuk bisa memproduksi metan sehingga populasinya pun perlahan-lahan berkurang. Nah, ini kita bisa lihat bahwa selain bakteri, protozoa juga meningkat. Karena tumbuhan ya bangun-bangun itu sendiri secara material itu punya komposisi glukosa dan protein yang tinggi. Nah, jadi berdampak positif nih terhadap beberapa mikroba seperti protozoa dan bakteri-bakteri tertentu. Dan juga berafiliasi positif terhadap penghambatan sintesis asam lemak tidak jenuh menjadi asam lemak jenuh. Sehingga banyak asam lemak tidak jenuh yang kemudian bypass atau lewat ke sistem pencernaan selanjutnya, yaitu lambung dan usus. Dan bisa diserap menuju ke sel-sel target seperti untuk produksi susu maupun daging. Ekspektasi kita seperti itu. Dan bagaimana ketika kita simulasikan di lab dengan situasi ternak, pencernaan ternak yang hampir mirip lebih sama, gitu. Hampir mirip sama. Namanya rumen simulation technique atau Rositech experiment. Metannya juga turun. Gitu. Produksi metan juga turun dari hari ke hari. Dengan peningkatan dosis tumbuhan, yaitu bangun daun, bangun-bangun,
dosis dalam pakannya sekitar 20%, gitu. Jadi penambahan 20% dari total 100% pakan daun bangun-bangun itu berdampak positif terhadap penurunan metan dari rumen, gitu. Rumen ternak, terutama kalau dalam riset ini rumen sapi. Dan juga berdampak positif terhadap profil pencernaan di dalam parameter rumen seperti amonia dan VFA. Dan terjadi peningkatan untuk propionat tadi. Nah, sehingga total metannya pun terhambat. Nah, dan protozoa itu cenderung meningkat walaupun tidak terlalu signifikan, atau mohon maaf tidak signifikan, tapi cenderung protozoanya meningkat, cenderung ada peningkatan. Hanya saja tidak signifikan karena dalam eksperimen Rusitek ini banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan sehingga rasio deviasinya cukup tinggi. Nah, bagaimana terhadap sintesis asam lemaknya juga masih punya kesimpulan yang sama. Adanya penghambatan dari asam lemak tidak jenuh ke asam lemak jenuh. Nah, kalau di sini yang kita bisa lihat di sini, itu asam lemak linoleat menjadi asam lemak asam lemak linolenat menjadi asam lemak conjugated linoleat gitu. Asam conjugated linoleat itu lebih tinggi dengan tingginya penambahan torbangoni dalam pakan. Begitu pula dengan rumenic acid dan asam linoleatnya atau asam ruminat dan oxalic acidnya serta asam oleatnya. Jadi ada penghambatan di sini untuk menjadi asam lemak jenuh akibat tingginya pakan, komposisi pakan yang mengandung plant secondary metabolite dari torbangun. Oke, nah sekarang kita lihat dari eksperimen di lapangan menunjukkan bahwa data yang masih konsisten dengan eksperimen sebelumnya, bahwa total bakterinya terjadi penurunan. Menurut saya ini masih konsisten, terjadi penurunan, hanya saja tidak terlalu signifikan untuk beberapa protozoanya. Mohon maaf, tadi bukan bakteri tapi protozoa, ini protozoanya. Terjadi penurunan protozoa, hanya saja tidak terlalu signifikan gitu. Dan secara total yang turun protozoanya itu adalah Holotricha, yaitu salah satu protozoa yang mencerna serat, yang fokus untuk mencerna serat. Namun untuk Entodymiomorpha tidak ada perbedaan nyata. Nah, untuk nanti ada hasilnya lagi, kita akan lihat. Nah, hanya saja dengan penambahan daun torbangun, kon dan kal, kontrol dan Coleus amboinicus flor, kal itu ya torbangun. Dengan penambahan torbangun ini akan meningkatkan pH rumen hingga 0,2 poin gitu, derajat 0,2. Jadi cukup menstabilkan kondisi rumen. Dan kita lihat juga terjadi peningkatan amonia, produksi amonia sebagai dampak sebagai akibat penambahan pakan mengandung secondary metabolite dari torbangun. Namun tidak untuk rasio A per P-nya terjadi penurunan, yaitu ya sekitar 20%. Nah, dalam arti seperti ini, propionatnya meningkat dan produksi metannya turun. Dan begitu pula dengan ada yang berdasarkan hasil metannya. Metannya. Jadi metannya juga akan menurun. Begitu pula tadi dengan hasil dari asam lemak tidak jenuhnya. Masih linear dengan penelitian yang sebelumnya.
Nah, ini metannya turun sekitar 21% untuk hasil eksperimen di lapang dengan penambahan torbangun sebanyak 20%. Nah, jadi metannya turun. Jadi efektif untuk menurunkan metan pada ternak domba. Dalam penelitian ini ternak domba. Dan ini kurang lebih kita pengukuran metannya dari dalam satu hari 24 jam kita dapatkan bahwa metan itu ada naik turunnya, ada fluktuasinya. Dan cenderung untuk hewan yang diberikan pakan dengan torbangun itu punya produksi metan yang lebih rendah ketimbang hewan yang tidak diberikan pakan dengan torbangun. Dan terjadi perbedaan signifikan untuk asetat propionatnya dan konsisten dengan riset yang sebelumnya untuk yang di lab, dan begitu pula dengan populasi mikrobanya. Nah, untuk populasi untuk populasi protozoa, ya, populasi protozoa terjadi peningkatan nih setelah kita slaughter, kita kita bantai ya, kita bunuh untuk dikonsumsi ya, dalam arti kita sembelih ternaknya, itu punya total protozoa yang tinggi. Konsisten dengan riset kami yang pertama bahwa pemberian torbangun ini itu berdampak positif untuk bakteri-bakteri tertentu gitu, atau mikroba tertentu, salah satunya ya protozoa gitu. Dan metanogensnya turun. Metanogens ini mikroba yang memproduksi metan, sehingga ya dia terjadi penurunan akibat penambahan torbangun di dalam pakan. Begitu pula dengan sintesis asam lemaknya tadi. Nah, jadi asam linolenatnya di sini malah tinggi, lebih tinggi gitu daripada vaksenatnya, vaksenic acidnya. Nah, di sini vaksenic acid gitu. Ini romanic acid ya. Vaksenic acid. Romanic acid. Begitu pula dengan rumenic acidnya. Rumenic acidnya di sini lebih rendah, tetapi linolenatnya lebih tinggi daripada hewan ternak yang tidak diberikan torbangun. Jadi ada potensi penghambatan nutrien, sehingga deposisi asam lemak tidak jenuh seperti asam lemak linolenat dan linoleat itu ke daging dari domba. Nah, kita coba lihat dari komposisi di dagingnya. Ternyata benar, ada peningkatan deposisi asam lemak omega 3 dan asam lemak tidak jenuhnya di dalam daging. Sehingga produk daging ini punya kualitas nutrien yang lebih baik dengan penambahan terbangun di dalam pakan ketimbang hewan yang tidak diberikan pakan yang mengandung terbangun. Dan kita bisa lihat dari proses enzimatiknya di sini bahwa terjadi inhibitasi atau penghambatan sintesis lemak oleh hormon-hormon atau enzim-enzim tertentu. Sehingga adanya peningkatan kuantitas atau konsentrasi asam lemak tidak jenuh ke dalam daging domba. Dan tentunya dengan pemberian torbangun tadi, kita juga bisa dapatkan hasil bahwa dagingnya itu lebih merah. Dagingnya lebih merah dan cenderung signifikan dan lebih cerah dan lebih merah. Dan di sini kita lebih lihat bahwa pemberian torbangun itu daging domba yang diberikan pakan torbangun pada dombanya saat masih hidup itu lebih juicy dagingnya dan lebih terasa ketimbang yang tidak diberikan pakan torbangun. Oke. Dan kalau untuk redness-nya mungkin kita bisa bilang ini punya Fe yang lebih tinggi. Jadi kaya dengan merah itu identik dengan darah ya pastinya, atau sintesis zat besi. Jadi ya bisa kita saya tidak bisa simpulkan, tapi kemungkinan ada potensi ada zat besi yang lebih tinggi pada daging yang dimakan oleh torbangun. Karena torbangun sendiri juga
mengandung mineral yang tinggi seperti zat besi dan Zn, bahkan protein serta polifenol. Dan ya dampak polifenol maupun mineral maupun eh, nutrien yang ada di terbangun itu berdampak positif terhadap produksi ternak itu sendiri. Oke, dari kesimpulan riset yang pernah saya lakukan itu, bahwa pakan yang tinggi dengan asam fenolat, flavonoid, dan eh, triterpenoid itu bisa berdampak eh, positif dalam penurunan emisi metan pada ternak dan memberikan eh, dampak nutrisi dan kualitas fisik dari daging. Nah, untuk riset berikutnya, saya berfokus pada pemanfaatan hijauan pakan ternak yang disilase, di mana pakan yang kaya akan protein itu mempunyai pakan yang kaya protein seperti leguminase. Leguminase itu kaya akan protein. Itu punya kandungan polifenol yang tinggi, cenderung mempunyai kandungan polifenol yang tinggi. Jadi kita melakukan fermentasi dan secara ya mungkin pakan dalam bentuk silase, dan kita coba kembangkan seberapa efektif dalam menurunkan metan dan seberapa benefit terhadap ternak itu sendiri. Dan ini ya kita secara metode penelitian kita jelaskan bahwa kualitas silasenya juga harus terkontrol dan dampaknya terhadap ternak juga harus kita kontrol. Dan jenis-jenis legum itu banyak, ada 700 genus dan 200.000 spesies. Jadi kita hanya pilih beberapa yang di tropik. Hanya kita pilih beberapa yang di tropik untuk riset masa depan ini. Jadi kita kategorikan berdasarkan eh, kandungan metabolisme sekundernya dan berapa banyak jumlah kuantitas biomasanya dan kualitas biomasanya, itu yang akan kita optimalkan untuk kita pakai terhadap ternak kita di Indonesia. Dan tentunya dari penelitian ini itu akan kita ekspektasikan akan berdampak positif terhadap penurunan emisi metan yang kemudian secara simultan berdampak pada penurunan global warming. Begitu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sepenuhnya kesalahan dari saya dan saya mohon maaf untuk itu. Dan jika ada yang ingin ditanyakan atau diskusi atau koreksi, bisa langsung nanti kita berkomunikasi di Fapet 4. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.